Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fahim fil syadu an la ilaha illallah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'duhu qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah qala ta'ala makana Muhammad apa akhatin birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin likulli alladhina yadhkuruna yawma qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka wa qina adzabannar wa qala ta'ala inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin sadaqallahu al-azim. Mohon maaf kalau saya disebut nama Gus Dur, saya nggak tahan air mata saja. Apalagi ini saya berhadapan dengan sahabatnya Gus Dur, tidak hanya sekedar top, tidak hanya sekedar kiai, beliau adalah waliullah al-muta'akhirin. Inna waliyullahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Maka saya sebenarnya tidak ada keberanian untuk berdiri di hadapan waliullah yang sahabatnya saja saya bela sampai saya bikin pasukan berani mati dengan jumlah yang cukup besar. Bang Andi Camaru ini bersama saya ikut membela Gus Dur di Jakarta. Maka berbahagialah panjenengan di Makassar ini ditungguin oleh wali-wali Allah yang jumlah yang cukup besar. Bahkan walinya Allah yang ada di tanah Jawa pun dimakamkan di Makassar, yaitu Pangeran Diponegoro, seorang yang hafidz Quran pada tahun itu, dan dia meskipun berterah biru tetapi dia bersama rakyat membela bangsa dan negara. Dan setiap ulama NU memiliki genetika pejuang senantiasa di depan untuk membela bangsa dan negaranya tanpa pamrih. Itulah Nahdlatul Ulama. Saya tertarik dengan bahasan yang ayat Al-Quran yang dibacakan oleh juara nasional tahun 2014 tadi dengan sederhana. Kemudian saya ramu dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin likulil albab. Rasulullah sendiri sampai menangis ketika menerima wahyu ini. Karena apa? Karena Rasulullah tidak hanya sekedar tahu, tetapi memahami hukum alam dan melewati proses sebelumnya. Dari lembar-lembar yang dipasrahkan Allah kepadanya,
masih dalam keadaan hidup, Rasulullah sudah ditunjukkan lembar terakhir dunia ini. Maka diawali dari umur 4 tahun dari bahasa Makassar atau bahasa Bugis tadi saya nggak ngerti, diceritakan dengan bagusnya. Seorang pemimpin dibentuk oleh Allah itu sejak bayi dan sejak ibu bapaknya berhubungan. Maka umur 4 tahun kemudian dicuci hatinya. Maka ini kenapa saya bisa menemukan jawabannya dari selawat ini setelah saya di sini. Suatu saat saya itu mengamalkan apa saja karena kerinduan saya ingin ketemu dengan Rabbi. Ada diijazahi sholat tasbih 41 hari tidak boleh putus, ada puasa 41 hari, ada disuruh mengkhatamkan setiap bulan sekali Al-Quran, ada yang saya lakoni semua, nggak pernah ketemu Rasulullah. Lalu saya tidak sengaja menemukan sebuah buku yang tergeletak di toko loak. Di situ ada tulisan Yasin Fadilah. Saya bawa ke kakaknya Mbah Muslim Rifai Imam Puro Klaten, namanya Mbah Abdul Aziz Bakri Imam Puro Klaten di Salatiga. Kiai bagaimana? Ini juga sahabatnya Gus Dur bersama Mbak Idris dari Salatiga bersama Mbak Mahfud. Jadi saya alhamdulillah bisa ditemukan sahabat-sahabatnya Gus Dur ini. Saya tanya, ini apa? Yasin Fadilah manfaat. Ya sudah, itu ilmunya yang kok terima dari gak sengaja. Sudah, itu mau saya ijazahkan kepada membaca Yasin Fadilah. Alhamdulillah ketika masih belum pandemi saya umroh, saya rajin baca Yasin Fadilah, biasanya dilurus. Kalau ini Ka'bah, di sini ada yang namanya Tawan Emas. Saya lurus di depannya baca Yasin Fadilah menunggu sholat Jumat. Saya melihat Rasulullah itu tidur, padahal saya diajarkan oleh mursyid Torekoh saya, Torekoh Syadiliyah, ketika berguru Torekoh Qadriyah wa Naksabandi, diajarkan juga ketika sampai Torekoh Kholwatiyah juga diajarkan. Tetapi sama bahwa kalau tidur itu bantalannya dengan tangan kanan supaya jantungnya ini agak ringan, peredaran darahnya jalan. Tapi saya lihat Rasulullah kok bantalan tangan kiri. Saya baru ketika tadi bahasa Bugis dibacakan, ternyata Rasulullah dioperasi jantung hatinya dan dicuci dengan salju. Itu ternyata sembari memindahkan ke arah kanan, jadi bukan ke arah kiri, sehingga tidurnya itu membelakangi saya, tangan kiri yang untuk bantalan. Mudah-mudahan ini tidak mimpi karena lalu saya seolah-olah nyamperin ke Rasulullah. Di belakang saya ada suara, Gus ampun dibungoke, dalam bahasa Jawa. Gus jangan dibangunkan, Rasulullah masih capek. Saya kenal suara ini. Lalu saya tengok, ternyata Gus Dur memperingatkan saya dan dalam keadaan itu. Ila ruhi wa jasadi hadratu Syekh Masari bisi syamsuri wa habasbullah. Ya Ahmad Siddiq, ya Sahab Mahfud, ya Ruhiyah Muhiyah, ya Khidasin, ya Abdurrahman Wakhil, ya Ali Murhi Al-Buni, ya Arsad Al-Banjari, saya Yaqub Al-Jumbani, saya Abdullah Al-Termasi, saya Khatib Al-Minangkaboi, wabil khusus semua ulama tanah Makassar, tanah
Kiai Haji Hadratul Syekh Aulia Al-Mutakhirin Kiai Sanusi Bajo. Al-Fatihah. Barangkali dengan melihat video saya dan berharap Anda akan mendapatkan pidato yang berapi-api. Bagaimana saya bisa pidato berapi-api ketika berhadapan dengan sahabatnya Gus Dur? Tidak mungkin. Kalau saja boleh saya ngomong, saya izin, saya tidak usah ceramah. Karena saya lebih suka memandangi wajah walinya Allah daripada saya ngomong di depan walinya Allah. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajanal Kafi Likuli Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Moga bareng-bareng. Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi Azani wa Atmata ya Jiratnal alati Ya yang terhormat Bapak Gubernur Sulsel, Profesor Dr. Insinyur Haji Nurdin Abdullah yang sudah cekar dari tempat, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dr. Amin Syam, sesepuh Makassar atau mantan gubernur yang demikian hebat menungguin anak didiknya, Robi Surya, dan juga sahabat dari sahabat saya sekaligus guru saya Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Sanusi Bajo, Ketua PWNU Profesor Harun Ar-Rasyid, Kanwil Depak Profesor Sulsel, Depak Provinsi Sulsel, Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Khaironi, dan Ketua MUI yang dijabat oleh Hadratul Syekh Sanusi Bajo. Jadi Allah itu memberikan tanda cinta kepada umat manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah itu demikian kontradiksinya, kontroversialnya, maka ayat-ayatnya pun banyak yang kontroversial. Kemarin saya ditanya sama panitia, Gus, dengan ini terkenal sebagai Gus yang kontroversial oleh Mas Benyamin. Kontroversial di mananya? Kalau Kiai NU tidak kontroversial itu bukan umatnya Gusti Allah, barangkali yang bikin bukan Allah, karena Allah sendiri kontroversial. Coba lihat, inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard, ada langit, ada bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, ada malam, ada siang, la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rasulullah menangis ketika menerima ilmu ini, firman ini, sehingga yang namanya Abu Hurairah sampai ketuk-ketuk pintu. Karena apa? Karena di Masjid Nabawi semuanya sudah siap mau sholat subuh, Rasulullah belum juga datang. Lalu keluar Rasulullah dalam keadaan matanya sembab, rupanya semalaman dia menangis. Nah, kalau kita mendengarkan ayat ini, kita biasa saja, apalagi terjemahannya ya cuma begitu. Tapi Rasulullah yang menerima ayat ini menangis semalaman. Dibayangkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Karena Rasulullah pernah menerima lembaran awal dan akhir, dicuci batinnya, hatinya umur 4 tahun, kemudian pada umur 17 tahun dia dianggap sebagai orang paling jujur sedunia dan akhirat, sehingga lawannya yang akan berhadapan dengan beliau dan pasukan menitipkan uang kepada mereka, kepada Rasulullah, menitipkan harta benda kepada Rasulullah. Nah, kita punya uang dipinjemin saudara aja nggak boleh, apalagi mau nitipin ke saudara. Ini lawan yang mau berhadapan saling bunuh menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Karena apa? Karena dia adalah al-amin. Jadi syarat kepemimpinan, hatinya dulu yang bersih, baru kemudian bisa menerima amanah penderitaan rakyat. Maka itu disampaikan di dalam undang-undang dasar bahwa gerak slokorde semua kekuatan rakyat Indonesia ini untuk melaksanakan dan menjawab amanat penderitaan rakyat. Kemudian setelah dewasa, beliau di-Isra wal Mi'rajkan. Ini luar biasanya. Barangkali di agama-agama yang lain tidak sampai menjangkau ke sini, karena yang bertemu dengan Tuhannya adalah Nabi dan Rasulnya. Tetapi Rasulullah melanting semua umatnya karena cintanya. Maka benar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka benar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu benar sekali. Karena apa? Ketika sudah dipertemukan, dijadikan, dikumpulkan mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa yang berjumlah 219.000 Nabi dan 224 Rasul itu, Rasulullah diminta untuk ngimami, maka bergelar Imamul Anbiya wal Mursalin. Ini kenapa bergelar Imamul Anbiya wal Mursalin? Karena pernah ngimami sholat menjelang Isra wal menjelang Mi'raj. Artinya apa? Pada saat itu Allah langsung memberikan semua konsepsi dunia dan akhirat, bahkan membangkitkan yang sudah mati dan sebelum lahir dikumpulkan jadi satu Rasul dalam satu wacana. Sudah ada surga, melihat surga dan neraka, dan Rasulullah imami semua nabi-nabi. Ini yang luar biasanya. Makanya Allah kemudian pada saat terakhir Rasulullah memberikan firman-Nya, al-yaumal akmaltu lakum dinakum. Sudah begitu, seandainya begitu saya duduk di depan ada Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Sanusi Bajo tidak berjalan, saya royoan karena itu pintunya. Itu sudah perilaku manusiawi, bukan hanya kelakuannya orang itu. Tetapi coba bayangkan, karena beliau derajatnya lebih tinggi dari saya, dari keimanannya, amaliyahnya, pengalamannya, sejarahnya, hidupnya. Maka saya kemudian
kemudian mendekat. Itu wajar. Tapi Rasulullah ketika berhadapan dengan Allah, diberi ucapan selamat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sebagai pembuktian benar bahwa Rasulullah itu mencintai umatnya? Dijawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Coba bayangkan. Jadi wajar kalau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ketika diturunkan, saya sudah membawa pasukan 380.000 ngepung kota Jakarta. Gus Dur menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa, betapa zuhudnya dia keluar sebagai tanda bahwa dia menganggap semua jabatan tidak ada artinya. Yang berarti adalah di dalam hatinya ada cinta kepada bangsa Indonesia. Untuk apa jabatan? Tidak perlu dipertahankan, Gus. Kondur, Gus. Saya benar, tetapi saya tidak mau mengorbankan bangsa Indonesia ini hancur. Saya dihadapi oleh Jenderal Sofyan Yakub sebagai Kapolda DKI Jaya pada waktu itu. Kemudian dengan Jenderal Bibit Waluyo sebagai Pangkostrat. Kemudian Mayor Jenderal Tubagus Hasanuddin sebagai Komandan Kadisu. Tidak ada yang bisa membuat mundur seorang kiai yang sudah berada di medan laga karena membela ulamanya. Maka banser-banser itu jangan sampai ikut-ikutan suara yang tidak jelas. Tujuan didirikan banser, dan banser itu adalah barisan Ansor Serbaguna yang pada waktu itu terjadi mati suri. Saya bangkitkan lagi pada zaman Mas Slamet Effendi Yusuf setelah kongres di Makassar. Kemudian ada pertemuan banser nasional di Watu Cokol, pesantrennya Mbah Dalhar. Sayalah yang membentuk konsepsi divisi banser. Banser adalah barisan kader inti Ansor yang memiliki pemikiran sebagai inisiator, eksekutor sekaligus stabilisator terhadap program-program di dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia seluruhnya. Itu banser. Maka saya inginkan banser di Makassar ini menyatu. Sudahlah, sudahi perpecahan. Saya tahu meskipun di sini banyak wali, tetapi karena pandangan-pandangan yang berbeda, NU-nya belum menyatu benar. Saya ingin setelah ini, mari untuk apa semuanya berjuang untuk NU, semua berjuang untuk mencari ridho Allah, agar diakui oleh santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau diakui oleh santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, akan didoakan masuk surga bareng-bareng. Untuk apa? Kalau kita masih berpecah belah, sudah kepentingan-kepentingan yang lain yang menang, tolong datangin yang kemarin kalah. Katakan bahwa engkau lebih berarti, lebih pantas menjadi ketua daripada aku. Tetapi aku ini sekarang kecelakaan dipilih, maka tolong bantu aku, gitu aja. Sehingga tidak ada luka. Nanti kalau teman sampean yang sampean ajak berantem kadung mati, bagaimana? Sampean masih ditungguin wali Allah. Guru-guru saya di Jawa sudah meninggal semua. Makanya saya heran. Saya begitu masuk Makassar ini terus meneteskan air mata, tidak ada apa-apanya. Ternyata Masya Allah, di sini Anda masih ditungguin paku-pakunya Allah. Inna waliyullahu alladzi nazzala kitab wa huwa yatawalla sholihin. Apa ada mantan gubernur
mendatang dalam acara NU. Gak ada di Jawa, gak ada. Beliau-beliau ini merupakan paku-pakunya Allah yang sengaja ditanam oleh Allah untuk melahirkan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitarnya. Loh, jangankan Rasul, Wong Gus Dur saja mau melepaskan semua jabatan, melepaskan kekayaan. Gus Dur itu presiden termiskin di dunia. Tadi malam saya sempat ceritakan. Besok ini lebaran ya, jam sekian ini, besok lebaran saya datang ke diundang oleh Gus Dur karena saya habis jenguk Mas Bambang Wijanarko, kepala bulog yang di penjara di LP Cipinang. Kemudian saya ditelepon, karena apa? Di penjara. Saya nengok, kenapa? Karena yang ditawari jadi yang diusulkan Gus Dur jadi kabulok oleh SBY kepada SBY itu saya nolak. Saya tinggal ceramah di Ternate, saya diundang Jufandi, kakaknya Raja Ternate. Pada waktu itu Kapolresnya Halmahera masih Mas Adityo kalau nggak salah, sekarang sudah kompes atau jadi anak buahnya Pas Pampres zaman Gus Dur jadi presiden. Gus di mana? Saya sedang di LP Cipinang. Padahal itu 3 bulan saya dicutake itu tidak diajak ngomong Gus Dur karena diusulke jadi kabulok, saya nolak, nah, tinggal pergi gitu. Sini Gus, saya kebetulan ini sudah 2-3 bulan dicutake tidak diajak ngomong, maka saya ngomong. Begitu ketemu Gus, saya tadi nengok Mas Bambang Wijanarko kasihan di penjara. Iya, tapi sehat. Lah ya, untungnya kok saya menolak jadi kabulok. Kalau saya terima kan saya ditahan, Gus. Apa kata Gus Dur? Nah, karena saya tahu setiap jabatan yang saya tawarkan ke sampean tolak, maka saya tawarkan ke sampean, pasti sampean tolak. Itu Gus Dur, jadi beliau sudah tahu sifatnya itu. Maka juga pernah ini ketika yang terakhir ini loh, Gus Dur itu mau saja diajak guyonan, besok meninggal. Pagi begini saya mintakan maaf sahabatnya Mas Andi, namanya Niam Salim, ke Gus Dur. Lalu dikatakan Gus Dur, ya sudah sana, pulang sana biar jadi duta besar. Dan alhamdulillah Niam Salim jadi duta besar. Nah, ketika saya pamitan mau pulang gitu, besok itu padahal meninggal gitu. Saya pulang. Gus, jangan pulang, besok kesini lagi. Loh, saya sudah seminggu di Jakarta, Kiai, saya harus pulang. Iya, tetapi besok kesini lagi. Nggih, saya bilang gitu aja supaya tidak terjadi perdebatan. Itu pipinya yang sebelah kiri sama ruangannya itu gedenya sak kaki sudah, karena virusnya sudah masuk ke tangan. Warnanya sudah memerah. Saya jalan, belum sampai pintu diundang lagi. Gus, pergi Gus. Pulau Benjani, saya beritahu wonten hadis enggal, ada hadis baru. Saya udah mau ketawa aja, ini mesti ngawur. Hadis kok baru, bagaimana? Saya udah mau ketawa aja, mesti ngajur ini. Dan ternyata betul. Nah terus rawahu megizet. Saya sudah nggak mau
ya Gus Dur. Ternyata Gus, sakit gigi itu lebih berat daripada sakit hati. Saya tuh ketawa ngakak gitu. Sampai dokternya masuk, Gus, Bapak jangan diajak guyon, saking saya itu lepas kontrol. Yang ngajak guyon dia itu loh, bukan saya. Sampai nggak sopan begitu, saking lepas kontrolnya. Saya balik, saya sampai rumah itu mandi sebentar, magriban lagi assalamualaikum di depan saya itu ada Gus, lupa Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya langsung telepon sekretarisnya Pak Acung, Pak Kiryanto. Kan gimana kan? Saya baru keluar dari kamar Bapak, mau cari buko, saya puasa. Kembali lagi kan, Bapak meninggal. Oh, saya dari kamarnya. Sudahlah, kembali lagi, Bapak meninggal. Karena apa? Pengalaman dulu ketika Gus Dur meninggal, itu ketika saya masih ceramah di depan kader-kader dakwah yang diselenggarakan oleh Kiai Supron Makmun, Itikatul Mubalighin, itu Gus Dur juga gitu. Gus, saya pamit saya gitu. Saya langsung refleks ilaruhi wajah jati Gus Dur. Tahun 94 belum ada handphone. Saya dikira wah Gus Dur sudah gendeng ini. Zaman itu. Nah, pengalaman itu maka saya langsung refleks ilaruhi wajah jati Gus Dur. Sama persis ketika Mbah Halim meninggal, Mbah Hambali, saya itu lagi dimintain tolong sama santrinya bahwa Mbah Hambali dalam keadaan parah, karena Mbah Hambali itu juga sahabatnya Gus Dur. Mbah Hambali itu juga tidak kalah nyentrik dengan Gus Dur. Mbah Hambali Lasem itu pernah suatu saat nyari saya ke Semarang untuk diajak ke Jogja karena Gus Dur kumpul bersama kiai-kiai, Gusmus dan sebagainya sedang muktamar luar biasa PKB. Saya kemudian diminta antar oleh Mbah Hambali untuk ngantar surat. Sudah saya antar. Itu di situ ada Mahfud MD seperti yang diceritakan Kiai Sanusi Bakso, itu ada apa Alwi Shihab, ada Muhaimin Iskandar, ini temannya sekolah Bang Andi Jamarul ini. Sampai sudah jadi menteri belum? Loh, konco sampai jadi kan? Jadi ini Cak Imin begitu itu ya karena pengaruhnya Bang Andi Jamarul. Saya tahu persis itu mukhalif. Jadi kalau perangko itu nempel plek dengan amplop suratnya itu ya Cak Imin sama Bang Andi Jamarul. Nah, kemudian saya baca bab janji tadi dari burdahnya. Amin tanda kurici rodin bidi salami majad stadam anjaro min muglatil idomi, supaya untuk memecahkan dengan biar tidak mengikut mewek semuanya. Yuk bareng-bareng. Cucunya Sunan Bonang. Jadi kalau nanti ziarah ke Jawa, di belakang makam Sunan Bonang itu ada tembok, di balik tembok itu namanya Mbah Warih. Mbah Warih itu wajahnya seperti Gus Ali Sidoarjo, gondrong gitu, dikucir, rambutnya putih semua. Itu dikawal oleh Mbah Hambali dan Mbah Lim.
ketika saya baca Burda langsung saya tutup, karena dada-dada dengan saya tutup, saya langsung dari Tuban langsung ke Klaten. Di depannya itu ada Bali, padahal kita sedang membacakan doa untuk Mbah Bali. Dan betul, begitu saya sampai Klaten, sebelum subuh, sudah subuhan, tapi saya sudah subuhan di jalan, tidak berhenti-berhenti. Sampai di depan rumahnya Mbah Lim, ternyata putranya Gus Din itu keluar. Ada apa Gus? Ada undangan. Saya tidak menceritakan undangan dari malaikat Israel, bukan. Ada undangan. Saya diam aja sambil merokok. Nggak seperti di sini, karena pakai masker semua nggak boleh merokok. Saya repot karena tulisannya itu no atau no, ya smoking, artinya no itu ya harus merokok gitu. Jadi di sini nggak boleh lebih. Itu kan betul kan ditempelkan di tembok-tembok di bandara, NO smoking. Jadi kalau ada orang NO mesti merokok, jangan nggak merokok. Semua pakai masker, semua. Ini bukan berarti saya menentang Pak Gubernur loh ini. Bukan berarti menentang protokol kesehatan. Tetapi kalau anak Indah Doni Adibi, kalau saya salah tanya Pak, sama si Mas. Anak Indah Doni Adibi, aku itu di dalam prasangka hamba. Nek sampean kuatir, berarti sampean imannya miar-miur. Kalau imannya miar-miur, pasti kelenjar timusnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan imun. Oleh sebab itu ada kiai ini, tapi jangan ditiru, tolong jangan ditiru. Nanti dikira saya ditangkap, dikira alirannya Rizik Sihab kan kacau. Jangan. Karena kalau ada orang beriman Pak Kombes, pasti dia akan aman. Kalau aman pasti imun. Itu sampai Yesus saja. Yesus itu bahasa Yunani, kalau Ibraninya Iso, kalau Arabnya Isa. Jadi Yesus, Iso, Isa sama, tapi jangan nyebut Yesus dalam bahasa Jawa Iso. Nggak boleh, karena pasti akan ada awalannya bakso. Kalau di Jawa loh ya, makanya Isa ikut tradisi Arab, jangan ikut tradisi Ibrani. Iso, itu. Jadi itu mengatakan ketika perempuan minta obat oleh Sayyidina Isa alaihissalam, dijawab, engkau diselamatkan oleh imanmu. Dan jangan sampai umatnya orang Islam kalah sama imannya orang Kristen. Penyakit kusta aja sentuh. Dan persoalan kita ini nggak pernah iman betul. Padahal kalau kita memiliki sebutir padi yang bernama sebutir darah yang bernama iman, engkau bisa memerintahkan pohon ara berjalan dari gunung ke laut, ke daratan. Lah kita merintahkan anak aja, malah anaknya kita ngomong sekali, anaknya ngomongnya jawabnya 3 kali. Ya Pak ya. Jadi ya protokol, tapi jangan terlalu takut deh. Jangan terlalu takut. Kalau hadir Rasulullah, yakin nggak ketika kita tadi baca selawat Rasulullah hadir, yakin nggak? Yakin nggak? Kalau yakin ya sudah, selamat. Karena apa? Rasulullah setelah kemudian menjadi besar, hijrah, sudah tadi sebagai jawabannya oleh Allah dikatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau saya tadi melari kepada Kiai Sanusi Baso karena beliau lebih tinggi, ini Rasulullah yang sudah
mi'rajul lil mu'minin. Sholat tapi mi'raj hatinya kepada Allah. Oh, ini yang susah. Nah, kita ini belajar agama cuman kulit-kulit. Malah kadang-kadang kalau di Jakarta itu saya kalau ada orang ngomong tak dengarkan apa sih maksudnya ini. Karena tidak pernah membuka huruf Arabnya, tapi terjemahannya, sehingga aladina dibacanya aladina, zikir dibaca sikir, zalim dibaca sholim. Saking faseknya itu sholim. Saya tuh kadang-kadang bingung, ini fenomena apa? Oh, saya ternyata tahu mereka itu kelihatan alim-alim, pinter-pinter, ngajinya tanpa sanad karena sanadnya listrik. Kalau listriknya mati, Mbak Google nggak bisa disetel. Loh, dulu itu untuk mengucapkan God itu wangi. Ini loh, jadi Z semuanya. Z jadi Z, Zal jadi Z, Zod jadi Z. Iya, bedakan kan makanya kacau jadinya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menawarkan as-sholatu mi'rajul lil mu'minin. Di sini ketika kita sholat dan berdiri dengan model as-sholatu mi'rajul lil mu'min, kita berdiri begini di titik 0,0, maka gerakannya setiap orang yang sholat pasti akan terpuji karena dia melafazkan lambang alhamdu atau hamdan, huruf alif lam Allah, alif lam, titik 0,0 menghilangkan anasir marah. Dan ini penting diajarkan di Makassar karena orang Makassar sama orang Madura itu 11-12 suka marah. Tidak ada hari tanpa demo, sampai pilihan NU aja ya ikut-ikutan demo padahal sudah pengurus NU, ya tak? Tidak afdol kalau tidak demo. Jadi saya mencurigai orang Makassar, orang Madura ini keturunan orang Yaman. Jadi meskipun ulama, meskipun kiai, kalau ceramah marah melulu. Jadi susah, jadi bingung gitu. Kadang-kadang saya juga mikir, ini kenapa ya orang Yaman ini ya kalau ngomong kok marah aja. Padahal Jumatan itu loh pidatonya marah gitu. Jadi orang mendatangi pengajian pulangnya langsung marah-marah Pak Polisi. Akhirnya apa? Bikin kerusakan, kursi nggak salah di bandara malah rusak semuanya itu. Konconya sampean, jangan ketawa Pak Kombes. Itu konconya sampean itu dulu. Muhammad. Padahal ngaji itu kan diajak untuk zikir. Zikir bukan sikir. Saya kadang-kadang bingung betul itu. Kalau zikir ala bidzikrillah tanpa ilmu kullu, hatinya tentrem. Lainnya ada pulang dari pengajian kok bawa pendungan merusak barang ini. Ini sing ceramah kiai ngejak zikir, apa setan ngejak nenggone iblis, kan repot ini. Ini dong ngerti bahasa Jawa enggak ini? Mau disori itu kata orang Jawa kadang-kadang sok. Ini orang zikir ngaji itu mengajak kepada ketentraman hati. Kalau pulang pengajian kok marah, perlu dicurigai yang ceramah ini kalau kan jin yang mencari setan. Sederhana aja. Kalau yang ceramah dia mah bikin tentram Pak Kombes. Makanya sampai sering datang di tempat pengajian. Sebentar lagi sampai bintangnya turun, tak dungakan jadi virgin. Ini aminnya yang cerot juga Pak Andi. Ini amin yang ma'ruf apa amin yang rais? Ini kan
sebagaimana al-yaumal akmaltu lakum dinakum itu wujudnya apa? Ketika sampean sholat, sampean sudah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena tawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa setelah tahiyat harus ada sholawat Ibrahimiyah. Kemarin saya ditanya Gus Nuril, sampean kok kalau dengan Habib kok galak, apa sampean ini anti Habib atau benci Habib? Loh, kalau saya benci Habib ya saya nggak sholat. Loh, kenapa kok begitu? Loh, setiap saya sholat tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu saya mesti membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Saya nggak perlu baca sholawat karena saya cinta. Maka kalau ada Habib kurang ajar, saya harus memperingatkan. Jangan kemudian sudah ngomongnya nggak bener, sing diucapke bangsane blanggem, tentara jogo blanggem, polisi jogo blanggem. Saya nggak mau tiru-tiru yang itu, terus nyebut gitu, janganlah. Om Kiai kok ngomongi sahur ya nggak boleh, apalagi ini keturunan Nabi. Loh, itu kan keturunan Nabi harus dihormati. Ada yang mengatakan begitu, ya boleh, memang harus kita hormati. Maka NU punya hukum, NU itu punya hukum, diibaratkan seperti memberlakukan seperti Al-Quran. Kalau ada Quran rusak, sobek-sobek pating pertil, itu dikumpulkan, dibakar daripada diinjak. Maka kalau ada Habib rusak, dikumpulkan di ini yang akhirnya dibur, malah yang ibu-ibu ini ya Pak. Iya, KNU kan begitu. NU itu punya cara, kalau ada Al-Quran kok sobek-sobek, sudah rusak, daripada dibuang atau diinjek-injek, nanti ketemu sama pemulung dijadikan bungkus kaca, mendingan dibakar. Kalau saya dulu malah dikelumpuke, diobok, cemplongke banyu, dikasih air putih, disembur sama kiainya, tak minum, cerdas. Tapi betul cerdas. Wallahi wa rusuli, siapa saja yang minum bakaran Al-Quran kemudian diminum, dicampur air dan diminum, dijamin cerdas, asal berdoa. Doanya apa? Doanya Rasulullah kepada Sayyidina Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alamahu ta'wil, 3333. Nah, kalau mau cuma ngobong kertas begitu jalur cerdas, ya kebangetan sampai ini. Ada wiridanya, ada doa. Ya, daripada diinjak-injak, dibakar, diminum, menjadikan motivasi. Kalau kayak ngomong kan diturut, minum ini sambil baca wiridan ini, kamu akan cerdas. Gak ada kiai yang gak cerdas, tambah sepuh, tambah cerdas. Karena apa? Pekerjaannya kiai itu zikir. Kalau zikir itu namanya ingat. Kalau ingat itu tidak pikun. Kalau tidak pikun itu setia ingatannya, maka pinter. Oh, ini rahasianya. Karena sering minum bakaran kertas Al-Quran, ditambah doanya 3333. Sholat yang demikian inilah yang diharapkan, dan kita masih belum. Karena apa? Apalagi dulu sebelum ada pandemi COVID ini, itu ada tingkatan sholat yang as-sholatu mughul ibadah, sholat syariat. Wah, hebat-hebat. Allahu Akbar, Allahu
pas kalau ketiga kali. Ini sholat apa kok ancam-ancaman begini? Nah betul, masih dilirik lagi sampai begagak ini dia. Udahlah, ini sudah batal saya, maka saya mundur, tak suruh bokong ini sama-sama batalnya. Sudah sholat ya, dalam sholat kok injek-injek kaki, untungnya Gusti Allah mendatangkan corona. Robbana ma khalaqta hadza batila. Sekurang-kurangnya saya kalau sholat di masjidnya mereka yang kakinya sarungnya cingkrang-cingkrang itu tidak diinjek-injek karena ada protokol kesehatan jarak satu. Alhamdulillah corona itu berhikmat juga Pak Kombes. Ada manfaatnya. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Pada waktu itu saya tanya, loh kenapa sih sampai kok sholat injek-injek begini biar softnya rapat? Lah kalau tidak rapat dimasuki setan terus. Loh setan tobat sholat sampai enggak lama. Giliran kan sampai enggak sholat sampai marah-marahi. Kadang-kadang ini kalau ngaji sama Mbak Google begitu itu susah. Tingkatan kedua yang diajarkan Nabi adalah as-sholatu li dzikri. Allahu Akbar, langsung menghilangkan hawa panasnya, anasir panas. Lalu kemudian ruku membentuk huruf H. Ruku ini membentuk huruf H. Sudut 90, ini titik 0,0. Lalu sujud. Sujud ini membentuk huruf mim. Sudut 30 derajat. Lalu duduk di antara dua sujud 90 derajat. Jadi ketika kita sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, sebenarnya kita membentuk satu lingkaran bumi. Dan ketika panjenengan sholat dengan kamera timah tembaga, maka sesungguhnya roh sampeyan yang bercahaya itu akan membentuk gelombang elektromagnetis yang kecepatannya sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari 40 MHz. Hebatnya Allah begitu. Maka ketika sholat tak gitu ya, sudah cobalah ingat Allah saja. Tapi kan susah, ya kan? Maka latihan. Apalagi saya nggak ikuti Kiai Eno, yang ikuti Kiai Eno aja Allahu Akbar. Gus Nur itu bagaimana? Kiai kok gondrong? Allahu Akbar, nggak pakai peci malah pakai udeng siwok sana. Ya Pak ya. Nanti sampai di rumah itu. Makanya jangan menyimpan kebencian di hatimu, jangan ada dusta di antara kita. Sama-sama ilmu, rangkulan aja, jangan salaman gini. Loh ini dari konsep elektromagnetis yang diciptakan Allah secara alami. Ketika kita begini, tabrakan energi kita. Lama-lama kita bisa stop betul. Coba buktikan kalau nggak percaya. Ada yang begini. Ini juga sama, menabrakkan energi kita. Karena posisi energi kita ini berputar dari memutari kayak orang tawaf ke kiri. Makanya tawaf itu mengarah ke kiri. Sampai sekarang saya ini kalau bikin kopi dicampur sama telur mentah yang katanya kolesterol, setiap hari 2 butir telur, tapi diputarnya ke kiri dan tidak ada kolesterol. Sampai supaya tahu ini nggak ngerti. Loh ini mau berantem ketemu sudah kecoki kepala begini. Zaman dulu sudah disantet orang sampai ketemu kecoki kepala gitu dirembuk di rumah santet sampai. Kalau saya nggak mau begitu ya sudah begini saja. Lebih baik atau pilkolor. Assalamualaikum. Gak usah sentuhan kalau nggak mau. Jangan begini. Oh begini.
Tradisinya Rasulullah itu salaman. Kenapa ini hitam, kenapa ini putih? Karena kalau ini putih ini mengalirkan energi gelombang. Begitu terterima salaman, orang yang salaman dengan orang yang salaman, energinya diukur seketika itu akan meningkat 2 kali lipat. Ini guru, kenapa Rasulullah mengatakan bersalaman menghilangkan dosa? Dosa itu bisa bermakna dosa karena kesalahan, bisa bermakna penyakit. Nah ini terus sembarangan terus. Bukan dokter terus gayanya kayak dokter hanya gara-gara baca Android. Setiap hari disemprot tangannya dengan hand sanitizer. Ya pada? Berarti Rasulullah ngawur dong ini. Rasulullah mengatakan kalau makan jari-jarimu mut karena ini akan bermanfaat. Lah kok ini disemprot hand sanitizer, semua bakteri baik yang ada di tangan yang akan membantu pencernaan tubuh kita mati semua. Dan sholat sampean itu nggak begitu sah karena hand sanitizer itu alkohol. Diminum aja haram, sekarang kamu semprotkan di tangan. Ada Gusti Allah, Allah Akbar. Malaikatnya melihat gini, loh ini bekas preman apa bagaimana kok tangannya masih ada alkoholnya? Logik apa enggak? Logik enggak? Nah, ini itu banyak. Kalau sampai hapus semua, ya takut, hati-hati ya takut hati, tapi jangan paranoid. Karena di tangan ini ada bakteri baik yang ketika engkau lamuti, komut itu bisa membantu pencernaan. Itu kata Nabi loh, masa Nabi ngabur sih? Loh ini terus rampalan cuci sembarang cuci sampai sudah tua kayak saya ini kan umur sudah 71. Semprot begini kering, lama-lama kering loh, kok cepat keriput ya? Iya ini lama-lama sudah ini manfus ini kalau keriput semuanya. Hati-hati perlu, tetapi jangan paranoid, justru akan membuat Anda sakit. Ini jelaskan maulid Nabi tolong dino tolong begini nggak selesai loh ini. Ini kesepakatannya diteruskan apa langsung didoain aja? Lo ngaji di NU atau proper aja loh ini? Kita tambah 5 menit lagi ya. Jadi saya jelaskan as-sholatu lidzikri, maka ada tikaran sholat yang diajarkan oleh Nabi untuk ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Maka ketika Pak Hadratus Sanusi Bajo, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha, sambil ingat-ingat, iya ya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Menghitung nikmatnya aja nggak bisa. Coba kontradiktif ini. Allah itu bikin ayatnya kontradiktif kan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang semua apa? Tapi pada saat itu ada ayat lagi yang mengatakan wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Lah menghitung nikmat aja nggak bisa. Kok disuruh mensyukuri? Tapi kalau tidak mensyukuri akan mendapatkan azab. Ini kan kayak kacau tadi. Karena Allah di balik itu ada rahmat. Wis Anda datang tidak usah memamerkan jabatan habibnya, ulamanya, ahli amalnya. Anda datang sebagai umat Muhammad yang cinta, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kesesatan, penuh dengan harapan, penuh dengan cinta kepada Tuhanmu. Tidak usah harus berpenampilan bukono begini, tidak usah. Jangan seperti sekarang ini, udah datang aja bersahaya dengan kekotoranmu, Allah akan datang. Oh ini ada orang yang dosanya karar-karar,
Ketika yang lain sudah ditimbang, dia diam saja sambil peringas-peringis begitu. Peringas-peringis itu senyum dan ketakutan. Lalu ditanya oleh Allah, ada apa engkau ini? Lah bagaimana ya Allah? Saya sholat gak pernah, amal gak pernah, sholat gak khusyuk, amal gak pernah, ini gak pernah. Dan terus kok kamu berani menghadap kepada saya? Saya hanya berpegang kepada bahwa di aras ada tulisan innallaha ghafurur rahim. Masa ampunamu kalah dengan murkamu ya Allah? Hei malaikat juga kan cangkem ini malah nular-nulari teman-temannya langsung masukkan surga saja. Itu Allah, jadi jangan tampil sebagai wah berpakaian gombrang-gombrong, terus kepalanya diubut-ubut sampai serban, sampai gedenya kayak ban Vespa begitu, terus tangannya minyak nyong-nyong, ngaji aja gak pernah. Ngaji gak pernah, tapi orang-orang itu pada beb nyuwun barokah itu. Kalau saya tahu biar tukang judolan minyak, itu barokah apa jalur minyak cetok malah. Gitu loh. Jadi nggak usah mencurigai Gusti Allah begono begini, nggak usah. Allah itu demikian sayangnya kepada makhluknya. Maka di atas sana sudah ditulis innallaha ghafurur rahim. Baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus kemudian di bawahnya Adam Rasulullah, terus ke bawah. Tapi Rasulullah yang pertama. Ini terus jadi sembarangan Pak Kombes. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disablon, digubat gabike sebagai bendera tauhid. Bendera tauhid itu di sini, bukan digubat gabike begini. Kalau dijadikan bendera itu sebagai lambang tauhid, gak ada bendera tauhid itu, gak ada. Kalau itu dikatakan lambang tauhid, maka yang masuk surga adalah kain yang disablon itu. Sebagai bentuk tawasulnya, tukang sablonnya dulu masuk surga. Mbah Yai, Mbak Sanusi Baco terakhir, karena dia gak bisa nyablon urusan lagi. Ini orang pada gendeng-gendeng logika berpikirnya. La ilaha illallah itu di sini, bukan terus dipamerke, terus dibuat demo, kalau capek ditaruh di kaki buat sino. Loh bagaimana? Ini sudah walik-walik, maka harus ada ketegasan. NU lahir sebagai bidan. Kesalahan pertama NU adalah lahir sebagai bidan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dia membidani, maka dia bertanggung jawab menjaga bayi NKRI sampai dengan tuanya NKRI ila yaumil akhir. Belum ada TNI, belum ada polisi, NU lah. Ketika Jenderal Sudirman bingung bagaimana menghadapi tentara sekutu, NU hadir memberi jawaban dengan resolusi jihad. Bung Karno tanya kepada Jenderal Sudirman, bagaimana Bung Jenderal? Wah, kalau kekuatan kalah, TNI-nya baru dibentuk dan masih rapuh. Yang ada hanya polisi istimewa. Dulu namanya polisi istimewa, sekarang jadi brigadir mobil. Itu yang pertama sekali ada kekuatan ahli senjata, itu polisi istimewa. Maka berbanggalah panjenengan jadi polisi. Karena itu jika bakal TNI, cukup mati. Sudah selesai. Sambut takbir nih. Efek yang lain. Udah nggak usah pakai speaker, kerja di bawah saya.
Malabi. Jenderal Malabi, tidak ada ceritanya perang dunia seorang jenderal bisa mati, tetapi Jenderal Malabi berhadapan dengan warga NU pada waktu itu, namanya Subhanul Waton, pemuda-pemuda yang cinta tanah air yang telah menjadi Ansor dan Banser. Tepuk tangannya Banser Ansor. Pakar Musa menjawabnya di bawah komando Hadratul Syekh Simbah Abbas Buntet bin Toha bin Sultan Sofiuddin bin Sunan Gunung Jati, seniornya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari sebagai komando, berjarak 390 kilo, tetapi dia melampaui resolusi jihad, karena resolusi jihad adalah dengan jarak 90 kilo semua umat Islam harus membela bangsa dan negara. Itu Nahdlatul Ulama, bukan FPI, bukan HTI, bukan Wahabi, bukan Habib-habib kacangan yang baru lahir kemarin sore, bukan. Nahdlatul Ulama. Maka jangan, meskipun kiai-kiai NU itu minjak tembelek gak pendek, bahasa Jawanya minjak tai kotok tidak hancur, tetapi kalau sudah membela bangsa dan negaranya, rawe rantas, malang tuntas. Mereka ribuan orang loncat pagar, saya cukup sendirian saja melewati garis ini, saya anggap lawan. Mereka langsung cium tangan, "Afan Gus, Afan." Ya sudah balik. Itu jagoan NU begitu. Gak banyak ngomong, gak kakean ngomong. Tapi begitu nekat, kesentuh, gak pecah kepalanya, sunat lagi ya. Loh iya. Tapi nek wali betul, saya yang repot, kalau salungan mau melayu kemana saya. Untungnya mereka takut gitu loh. Jadi Allah memberi mereka takut karena ada doa yang namanya hizib sesupake, hizib kala cakra. Nah ini nanti pansor kan belum saya pulang ke Jawa harus ada ijazah itu. Terlalu panjang pakai ijazah yang pendek saja. Jadi pokoknya sekali pukul jeker itu pok mati udah. Tapi tolong Pak Kombes, nanti kalau ada banser pukul orang mati nggak usah diproses. Ini membela TNI, membela Polri itu banser, nggak pernah dibayar, nggak pernah di seragam loreng aja beli sendiri, itu kan TKD itu Pak TNI. TKD itu tentara KPDW, tentara semaunya sendiri, Polri beli sendiri, celana beli sendiri, seragam beli sendiri, baret beli sendiri, sepatu beli sendiri. Di Sumarang ada banser dimarahi sama istrinya karena disuruh bayar SPP malah beli sepatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah NU. Anda barangkali selama ini merasa tidak ada fungsinya. Oh enggak, di mata Allah malaikat diminta untuk tasbih kepada kiai-kiai NU. Bagaimana tentang perilaku pejabat ke kiai NU, ke anak-anaknya NU? Bayangkan berjuang tanpa bayar, malah ada banser yang nekat seperti banser yang membunuh Jenderal Malabi itu, masang bom, sudah masang bom ditunggoni, ini meledak sampai dan ya kan meledak toh, tapi bom kok ditunggoni itu loh Pak Kombes. Itu kelakuan banser itu ya begitu itu, karena rodo jengkel kayak gitu. Kayak ada bom di gereja, itu gayanya itu loh, kayak badannya itu tulang kawat apa tulang besi, ototnya kawat, kencingnya wedang jahe apa bagaimana gitu. Ada bom dirangkul begitu, yang meledak Injil manfus, mati. Tapi itulah, maka jangan ragukan anak-anak muda yang bernama bangsa. Jangan ragukan anak-anak muda yang bernama Pagar Rusa. Jangan ragukan anak-anak muda yang berbet Patriot Garuda
Nusantara yang di sini ada lambangnya Laskar Bela Negara, karena dia adalah anak-anak ulama yang ikhlas menjaga bangsa dan negara. Kalau Gus Dur memberikan contoh, tidak ada pangkat yang harus dipegang untuk bangsa dan negaranya, maka saya yakinkan kepada bapak-bapak yang hadir ini dan para pejabat, anak-anak muda ini tampil sebagai pembela negara tanpa pamrih. Ingat itu, tanpa pamrih. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon panser-panser yang ada coba berdiri sini, kita nyanyikan izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berdua di bawah bilangan bendera itu. Ayolah ayo satu sepasang kita kembali pulang sebelum kita yang benar, walau darah tetes ini dan perang demi agama, kurilah berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia-dia-dia, kita habis mereka, musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Merdeka! Baik, dan dilanjutkan pemasangan Songko Tokone. Ya, kepada Gus Nuril sebagai simbol bahwa Gus Nuril diterima sebagai Bagian keluarga keluarga besar besar dari Nahdlatul Ulama Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan oleh Ketua Panitia dan disaksikan oleh Ketua PWNU Sulsel dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mohon berkenan untuk mengambil tempat di depan Bapak Haji Bunyamin M. Yafid LCMH, Bapak Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hamzah Harun MA, dan juga Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Khaironi MSI. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita menyaksikan pemasangan Songko Tokone kepada Gus Nuril dari Ketua Panitia, disaksikan oleh Ketua Televisi Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Mohon kita tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke. Saya anggap Ganti. Makassar atau Sulawesi adalah saudara kandung saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah. dilanjutkan foto bersama. Ya, boleh dilanjutkan dengan foto bersama. Dan kami mohon kepada berkenan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Brigjen Amin Salman, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan mohon berkenan. Untuk ya. Ya, mohon berkenan dan juga Al-Mukarram Menteri Kota Dr. Haji Ilyas Syukur. Untuk silakan menuju panggung untuk foto bersama kepada Gus Nuril. Silakan Bapak Wali Kota Makassar dan juga Rektor Universitas Islam Negeri Bauddin dan juga Bapak Ibu Wakil Pangdam, Bapak Bas Nasarudin dan juga Kapolda Sulawesi Selatan. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk tidak bergeser karena setelah ini kita akan masih ada agenda satu acara yang juga tak kalah pentingnya, khususnya pengurus cabang NU Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Juga hadir Bapak Haji Nasir Dahlan dan juga Direktur Utama Departemen Kolonial. Mohon berkenan Bapak yang mewakili Pangdam dan juga mewakili Kapolda Sulawesi Selatan. يوم القوم حي القوم ماما Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku,
Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal khidmat, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal khidmat, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama. Kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang